Zip zip. Oke, halo annyeong Sobat Zip Zip, kenalin aku Bila. Kali ini aku sebagai host akan nemenin kalian dari awal sampai akhir. Kira-kira siapa sih bintang tamu kita kali ini? Oke, kali ini aku bakal kenalin kalian bintang tamu kita pada podcast kali ini. Oke, kenalin, ini dia bintang tamu kita. Hai, kenalin aku Niputu Anjali Kartika Sari sebagai runner-up 2 Pro Bali Ambassador tahun 2024. Halo, aku Bagus dari nama Kumar Santosa di Pro Bali Ambassador sebagai best catwalk. Oke, aku mau nanya nih, kira-kira kabar kakak kan kali kemarin kan liburan nih kan, lama banget. Kabar kakak gimana? Baik apa gimana? Astungkara sih baik sekali. Tentunya baik banget sih. Baik. Iya. Mungkin kegiatan sama libur? Kalau sejauh ini ya kegiatannya tentu juga ngejalanin organisasi, yaitu salah satunya sebagai Pro Bali Ambassador. Gitu. Kakaknya? Ya, sejauh ini sama sih. Dan untuk kegiatan lainnya, ya ngelatih gitu lah. Oh, ngelatih. Susah ya ngelatih Iya. gitu ya. Iya, susah gampang aja Susah sih. gampang. Karena kan angkatan yang sekarang dia Iya. belum bener-bener kan. Betul. Masih pada nol. Oke. Aku boleh langsung ke pertanyaan nggak? Boleh. Oke. Aku mau nanya sih penjelasan tentang Pro Bali Ambassador tuh apa? Oke, jadi Pro Bali Ambassador tuh dia tuh sebagai seorang duta sosial di mana kita itu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di sosial juga sebagai bukan hanya sebagai pengembang ke generasi-generasi selanjutnya, tapi juga kita membantu melaksanakan segala kegiatan yang meningkatkan etika seperti kegiatan sosial seperti lingkungan, pendidikan, dan juga mengenai menjalankan organisasi. Sejauh itu, seperti itu aja kegiatan-kegiatan kita di Pro Bali Ambassador. Mungkin sama kakak menjabat udah pernah ngejalanin proker apa belum? Oke. Kalau sejauh kita menjabat, kita sudah ngejalanin satu proker pertama yang emang kita jalanin setiap bulannya ya. Nah, waktu ini di bulan Desember ya? Iya. Di bulan Desember itu proker pertama kita ngambil tema mengenai kesehatan. Nah, itu tuh kita ngejalanin PBA Talk Show. PBA Talk Show itu kita laksanakan setiap bulannya. Itu kegiatan itu kita laksanakan secara live. Jadi sebelum kita melaksanakan proker itu kita ada live talk show bersama narasumber-narasumber yang emang berkecimpungan di bidangnya. Gitu. Jadi itu waktu proker pertama kita tuh mengenai street food feeding ke anjing liar gitu. Berarti kayak nyari-nyari anjing liar itu apa gimana? Oh, itu Udah ada sih sebelumnya, kayak kita udah nentuin lokasinya gitu. Kebetulan waktu itu kita ngadain prokernya di Pantai Karangkala ya. Jadi kayak kita bagi-bagi di situ sekalian untuk belajar juga kan, kayak kita vaksin anjing-anjing liar dan kucing pun kita juga. Berarti vaksin satu-satu gitu? Iya, betul. Dan kebetulan juga karena winner tahun lalu itu kan dokter hewannya. Jadi beliau juga datang ke sana untuk berkontribusi gitu. Keren banget ya, kayak ini vaksin anjing liar kan sekarang anjing liar tuh pada kayak sering gigit-gigit, apalagi sering banyak kena rabies gitu kan, itu bahaya banget sekali. Gitu kan. Nah, terus tantangan terbesar kakak nih selama pas kemarin audisi atau sebelum jadi Pro Ambassador tuh apa aja tantangannya? Tantangan terbesar kakak gitu. Oke, dari saya dulu ya. Kebetulan waktu itu saya juga lagi posisi sedang sambil kerja ya, jadi kayak agak sibuk juga untuk ngatur waktu. Cuman tetap sih saya juga selalu profesional di kegiatan pigeon ini. Jadi saya merasa kesulitan saya di situ mungkin hanya waktu aja sih dari diri saya sendiri. Kakaknya? Kalau dari aku pribadi, sebagai seorang mahasiswa juga dengan jurusan yang menurut aku nggak gampang-gampang banget ya, karena di sini kan aku sebagai anak jurusan desain komunikasi visual. Dan itu waktu aku keterima lolos di audisi Pro Bali Ambassador itu, aku baru mau nginjak di semester 3. Nah, di semester 3 itu emang mata kuliahnya itu agak ribet-ribet gitu. Jadi sama sih sebenarnya kayak temen aku, kalau aku tuh sedikit susah dalam ngatur waktu gitu. Tapi kalau kita ngejalanin dengan hati yang sungguh-sungguh dan juga emang kita niat banget ngejalanin itu pasti bakal bisa banget dijalanin sih. Keren sih kayak ya gitu. Kalau misalnya nih pas kemarin sama finalis-finalis lain tuh ada nggak kayak
kayak nervous gitu, aku bisa nggak ya kayak gitu tuh, ada nggak? Pasti ada dong, karena finalis yang lain itu juga sebagai saingan kita kan. Dan di situ tuh mereka tuh emang orang-orang yang udah berkecimpungan di dunia pageant lebih dulu dibanding kita gitu. Di situ waktu ini kita ada temen dari JKK Bagus Bangli gitu. Dan juga mereka tuh emang winner juga di fakultas-fakultas mereka. Karena di Pro Bali Ambassador itu kan tingkatannya Provinsi Bali ya. Jadi tuh mereka tuh menerima finalis tuh dari semua kalangan pageant gitu. Jadi kayak pasti bakal kita tuh ke-pressure banget karena kita ngerasa kayak, dia tuh pengalaman udah banyak banget daripada kita, kayak kita tuh baru mulai dari nol gitu loh. Jadi kayak, ya tapi kita percaya diri aja sih sama diri sendiri karena kalau misalkan kita percaya dan pede dulu nih buat ngejalinnya pasti bakal bisa. Itu berarti kayak juri-jurinya tuh dari luar Bali apa masih Bali? Untuk juri. Oke, kalau untuk dirinya sendiri itu masih ada di Bali juga sih. Kebetulan dari foundernya juga salah satunya juri dari Pro Bali Ambassador 2024. Berarti dari yayasannya gitu? Iya, betul. Oke. Kayak proses yang dilaluin itu sama Pro Bali Ambassador tuh kira-kira apa? Kayak masih ada karantina kah? Ada gimana gitu? Karantina tuh udah pasti ada di setiap kegiatan sebelum kita mulai grand final ya. Jadi itu prosesnya tuh kan kita mulai seleksi dulu. Nah, setelah lolos sebagai finalis itu pasti ada tahap-tahap yang kayak aksi nyata, habis itu tes bakat, habis itu kalau waktu ini kita ada social project. Kita menjelaskan social project apa yang bakal kita kasih untuk kedepannya jika kita berhasil menjadi Pro Bali Ambassador 2024 gitu. Dan juga pasti ada karantina. Nah, karantina itu di situ tuh bakal dilaksanakan semua rentetan acara itu. Karena proses sendiri dalam menuju grand final itu penilaian itu dilaksanakan selama karantina. Nah, di karantina itu poin paling besar itu pasti di deep interview biasanya. Di interview. Iya. Kalau aksi nyata tuh misalnya ngapain aja? Oke, kalau dari aksi nyata itu dari prokernya ya yang kita gini tuh, kalau saya sendiri sih kemarin coba ada di beach cleaning gitu kan. Iya, jadi kayak kita ngadain kegiatan sosial itu bersih-bersih di pantai gitu kan. Jadi kayak kita ngajak juga audiens-audiens atau nggak kayak warga-warga lokal gitu kan, kita ngajak untuk mereka gabung untuk ikut di Bersih-bersih kegiatan. gitu. Itu semua finalis ikut? Iya. Berarti sebelum pas masih finalis tuh udah dapet ininya tuh apa belum? Kalau untuk setting ceremony namanya. Itu tuh peresmian tuh setelah kita ngadain beberapa kegiatan. Itu tergantung dari gimana mereka mengurus rentetan acaranya. Tuh kadang ada yang setelah resmi jadi finalis sudah dikasih selempang gitu. Tapi ada juga, nah kita tuh waktu ini sebelum setting ceremony itu ada yang namanya bootcamp. Bootcamp itu kayak kita mengenal satu sama lain dulu gitu. Itu acara yang emang diadain sama yayasannya Pro Bali Ambassador untuk sekaligus melibatkan audiens kayak anak TK, SD gitu. Terus di waktu ini acaranya di mana ya? Di pulau apa ya itu namanya? Di Sangeh ya kalau nggak salah itu. Iya. Berarti tuh kayak semua finalis tuh Sangeh gitu. Iya, bener. Kayak seru banget gitu gak sih? Nah, kebetulan aku waktu itu nggak bisa hadir ya, jadi aku kurang tahu karena waktu ini ada kegiatan di kampus juga. Kayak hadir. Nah, kebetulan saya juga lah. Nggak hadir ya guys? Berarti kayak ya pas yang ke Sangeh tuh nggak datang berarti gitu ya? Iya, nggak bisa hadir. Menurut kakak nih kriteria yang gimana sih yang bisa biar jadi Pro Bali Ambassador tuh? Kriterianya tuh kayak gimana? Yang pastinya kita harus punya 4B. Kalau kalian di pageant pasti harus tahu. 4B itu brain, beauty, behavior, dan brave. Itu poin paling penting kalau kita harus keterima sebagai seorang finalis. Karena sebagai seorang pageant, kalian bukan hanya dilihat dari fisik kalian, tapi juga brain kalian, dan juga inner beauty kalian. Jadi kalau misalkan kalian nggak harus cantik untuk bisa keterima sebagai seorang finalis, tapi juga kalian harus melibatkan ilmu yang kalian punya, wawasan yang kalian punya untuk bisa keterima. Gitu. Dari kakak juga? Aku mau nambahin sedikit ya, Iya, jadi boleh. kayak jangan lupa kepercayaan diri sih, kepercayaan diri Betul. diri sendiri juga. Kalau kita udah percaya sama diri sendiri sih, kita pasti yakin gitu untuk ikut-ikut pageant gitu sih. Benar sekali. Keren berarti ya, kayak mungkin kan nanti angkatanku juga ada yang baru kayaknya Boleh Pro Bali banget. Ambassador tuh kayak keren banget gitu kan. Itu bakal ke kayak apa itu nggak kayak ke nasional gitu apa gimana? Kalau misalkan kita di Pro Bali Ambassador, karena sejauh yang aku tahu tuh tingkatan kita tuh masih di Provinsi Bali aja, tetapi karena
kalau yang kita itu belum terlibat kontrak ya. Jadi kalau misalkan masih ingin ikut ke ajang yang lain itu lebih boleh banget. Dan itu kadang biasanya kalau emang kita mau butuh biaya, kita bisa ngajuin ke yayasan gitu. Kalau mau kayak di duta-duta yang lain Iya, sih bisa. Oh, mungkin kalian kan masih ada yang mau tuh mungkin. Boleh. Next year kita tunggu kehadiran kalian. Oke, mungkin sebelum aku tutup mungkin dari kakak berdua nih ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik buat motivasi kayak join ayo di Perbali Ambassador kayak gitu atau nggak motivasi biar semangat gitu. Oke, kalau dari aku sendiri nih untuk semuanya ya. So whatever it takes, whatever your dreams is, you have to achieve it because every little things matters in your life. Take one step matters in your life. So try to achieve a little things in your life to become a greater things in your life. That's all. Thank you. Dari aku sendiri mungkin ya jangan nyerah dan percaya diri, dan kita harus mengandalkan diri sendiri apapun itu masalahnya, dan kita harus bisa memecahkan masalah kita sendiri. Kita aja sendiri. Semangat. Oke, udah disemangatin loh sama cutting kalian nih. Oke, sebelum aku tutup mungkin sampai sini aja. Udah makasih banget buat kalian, makasih juga buat kakak-kakak. Terima kasih. Udah gini kayak nyempetin waktu buat dateng, aku tanya-tanyain tentang Pro Bali. Aku juga biar kalau kita semua tuh nambah ilmu juga gitu kan. Betul Oke, sekali. mungkin sampai sini aja ya, jangan lupa ikutin terus podcast kita di channel YouTube dan semua sosial media yang kita punya. Oke, see you next podcast. Bye-bye. Bisa kayak soalnya kan udah jadi pencet lagi yang kotak aja kan yang bulat kan ada lampunya kan tuh kan ada lampu 3 yang di bawah itu udah lampu 3 ya pencet lagi ngapain di bawah langsung di bawah emang gue schedule gitu. ada mau bikin podcast horor nih tuh ada teman kiri Jangan ya. Kamar mayat ini dulu kamar mayat. Oke, tadi lampunya sempat mati lagi sekali ya, memang dulu aja. Karena memang lampunya warna lampunya berubah terus. Kalau ya udah kita lanjutin aja ya.